Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Alif Pujiono dari Teknologi Pendidikan kelas B. NIM saya 1101622079. Di sini saya ingin membuat tugas video untuk menyelesaikan tugas 2 desain pembelajaran oleh dosen pengampu Pak Uwes. Oke, untuk pertama, setelah saya menonton penjabaran dari 3 video tersebut, saya melihat si Pak Alex Sales ini mewawancarai Dr. Mika Molenda. Nah, di situ Dr. Mika Molenda itu saat selesai kuliah di tahun 1963, dia itu bingung harus bagaimana dan juga menjadi apa. Nah, tetapi saat dia melihat selembaran poster iklan beasiswa di Universitas Syracuse kalau tidak salah. Nah, di saat itu dia berpikir radio dan juga televisi itu merupakan salah satu bentuk media. Nah, dan dia tuh coba melamar di beasiswa tersebut dan diterima. Nah, menurut Dr. Michael Molenda saat itu eh, instructional designer itu kepakai itu saat Perang Dunia Kedua. Nah, saat itu tuh kepakai karena eh, program-program pelatihan pengembangan itu sangat-sangat dibutuhkan untuk keperluan perang dunia atau militer. Beberapa perusahaan tuh seperti Rockwell tuh mencoba bekerja sama dengan para militer. Dan juga yang selanjutnya, yang paling saya ingat tuh ada arti instruction. Instruction itu menurut Driscoll itu memfasilitasi pembelajaran yang disengaja untuk menuju tujuan pembelajaran yang teridentifikasi. Dan selanjutnya juga saya melihat ada beberapa peluang gitu untuk menjadi instructional design dan juga mempelajari EDD. Nah, EDD ini yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan juga Evaluation. Nah, itu tuh merupakan salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan dasar sistem pembelajaran yang mudah untuk dilakukan. Nah, sesiap apa saya untuk menjadi desainer pembelajaran? Eh, untuk sesiap apa saya menjadi desainer pembelajaran itu, saya tuh masih merasa belum mumpuni untuk menjadi desainer pembelajaran. Eh, karena saya tuh belum mendapat gelar sarjana dan juga ilmu komunikasi saya tuh juga masih belum matang dan saya tuh masih perlu dilatih. Menurut juga aspek-aspek lainnya tuh menurut saya dan juga tuh dalam hal mendesain sebetulnya saya belum mahir sih. Karena saya tuh sejak kecil, sejak SD pernah, saya tuh mencoba mempelajari software dibanding mendesain. Maksud software di situ saya lebih mempelajari untuk memperbaiki software di Android. Contohnya seperti handphone yang mati total itu, contohnya boot loop. Dia itu tuh tidak bisa booting. Nah, di situ saya mempelajarinya sejak kecil dan sampai sekarang masih saya terapkan untuk seperti misal HP teman yang rusak atau HP orang-orang terdekat saya yang rusak, itu saya yang coba memperbaiki. Nah, itu kalau saya tuh akan siap menjadi desain pembelajaran itu saat saya menyelesaikan kuliah saya. Karena saya merasa eh, sudah mempunyai gelar yang itu menurut saya sudah cukup lah untuk bisa menjadi desain pembelajaran. Nah, selanjutnya itu eh, menurut saya dan juga saya habis riset-riset itu, apa sih yang harus disiapkan untuk menjadi desainer pembelajaran? Nah, menurut saya tuh seorang desainer pembelajaran itu bertanggung jawab untuk merancang program pembelajaran yang efektif dan bermanfaat bagi para siswa. Nah, agar dapat merancang program pembelajaran yang efektif, seorang desainer pembelajaran ini tuh harus memiliki pemahaman yang baik tentang kurikulum, kebutuhan siswa, tujuan pembelajaran, dan juga strategi pembelajaran yang efektif. Nah, itu berikut tuh saya jabarin yang dari pertama tuh memahami kebutuhan siswa. Seorang desainer pembelajaran itu tuh menurut saya harus memahami kebutuhan dan preferensi siswa untuk dapat merancang program pembelajaran yang sesuai. Nah, kalau saya sih pernah nyoba mewawancari siswa saat itu ke Depok, anak-anak SD.
untuk menyelesaikan tugas eh, salah satu matkul. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Menurut saya seorang desainer pembelajaran itu tuh harus bisa mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas dan juga spesifik. Nah, itu tuh untuk memastikan bahwa program pembelajaran itu mencapai hasil yang diinginkan. Ya kan? Balik lagi seperti kata di scroll tadi, yaitu memfasilitasi pembelajaran untuk menuju tujuan pembelajaran yang teridentifikasi. Yang ketiga, ada menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Seorang desainer itu maksudnya harus bisa menerapkan strategi pembelajaran yang efektif maupun yang bervariasi. Itu seperti yang berkolaborasi atau ngajarin individual. Nah, kalau saya itu menerapinnya pengajaran individual karena misal saya service handphone customer saya, itu biasanya sambil saya ajarin biar sewaktu-waktu tuh mungkin aja nanti dia bisa mau ngebenerin sendiri. Nah, yang keempat itu selanjutnya menerapin teknologi pembelajaran. Nah, menurut saya tuh desain pembelajaran juga harus mampu nerapin teknologi pembelajaran yang tepat maupun efektif. Nah, itu tuh untuk meningkatin pengalaman pembelajaran siswa, seperti kayak menggunakan video atau aplikasi pembelajaran, ataupun juga platform pembelajaran online. Nah, kalau biasanya saya dapat customer yang jauh, itu saya cuma ngasih tutorial video. Nah, itu biar dia sendiri yang apa mencoba memperbaiki. Nah, kalau misal masih tidak bisa, baru balik ke saya. Nah, untuk yang kelima itu, mengukur dan mengevaluasi keberhasilan program pembelajaran. Seorang desainer itu tuh harus bisa mengukur dan juga mengevaluasi seberapa persentase keberhasilan program pembelajarannya itu. Nah, itu tuh untuk nentuin tujuan pembelajaran yang telah tercapai dan apakah perlu ada perubahan gitu atau fix yaitu atau enggak penyesuaian pada program pembelajaran di masa depan. Nah, dalam mengembangkan program pembelajaran efektif, seorang desainer pembelajaran itu harus memastikan bahwa program tersebut memenuhi kebutuhan siswa, menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, dan juga menerapkan teknologi pembelajaran efektif. Dan terakhir itu dia juga bisa mengevaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai desainer pembelajaran. Nah, itu cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.